Setelah mendapatkan persediaan makanan, Raka, Lina, dan Drax akhirnya kembali menuju utara. Perjalanan itu berat. Tanah tandus, sisa kota yang hancur, dan ancaman penjara yang selalu mengintai. Namun sore itu, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terlihat di depan mata mereka. Dari puncak bukit tinggi yang mereka daki, tampak sisa kota dengan lampu-lampu kecil berkelap-kelip di kejauhan. Cahaya yang sangat asing di dunia pasca apokalips. Lina tertegun, matanya berkilat penuh harapan. Apakah itu manusia? Raka menatap lama, memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Lalu ia tersenyum tipis. Kalau bukan, setidaknya mereka bisa menyalakan lampu. Di belakang mereka, Drax menyeka keringat di dahi dan menggumam. Gue cuma berharap mereka ramah. Atau minimal, gak hobi nembak orang asing. Ketiganya mulai menuruni bukit. Semakin dekat, semakin jelas bentuk bangunan yang dikelilingi pagar logam besar. Ada menara pengawas, ada bayangan manusia patroli. Namun begitu mereka hampir masuk ke area pemukiman, Door. Peluru menghantam tanah tepat di dekat kaki mereka. Lina terlonjak dan langsung ditarik Raka ke balik puing beton. Drax spontan berdiri paling depan, sambil mengangkat wajan kecil kesayangannya yang ia peroleh saat dalam perjalanan. Lalu Drax berteriak, "Siapa yang nembak? Gua belum ngapa-ngapain." Suara keras dari menara penjaga memperingati jangan mendekat. Pemukiman ini tidak menerima orang asing. Raka menahan napas dan menatap Lina. "Kau sembunyi di belakangku." Lina mengangguk meski tangan gemetar. Drax mengangkat wajan. "Gua maju nih, atau gue lempar dengan batu besar?" "Tidak," jawab Raka cepat. "Kita bicara dulu." Dengan hati-hati Raka berdiri dan mengangkat kedua tangan. "Kami bukan penjara. Kami hanya penyintas yang mencari tempat aman." Dari menara terdengar suara lain. "Turunkan senjata kalian." "Baiklah, kami akan menurut," teriak Raka kembali. "Turunkan semua senjata." Lina meletakkan belatinya. Raka menurunkan pisaunya. Drax malah melepaskan baju dan rompinya dan sebuah wajan kecil. Raka dan Lina menatapnya pasrah. Kemudian beberapa penjaga akhirnya turun mengepung mereka. Wanita berwajah tegas mendekat. Drax menggumam, "Masa iya wanita semanis ini adalah pemimpin penjaga?" Wanita pemimpin penjaga itu pun menyuruh Drax diam dengan tatapan tajam. Drax pun spontan diam. Lalu para penjaga memeriksa mereka satu persatu. "Kalian datang dari mana?" tanyanya dingin. "Dari selatan," jawab Raka. "Kami mendapat informasi ini dari signal radio untuk menuju sektor 7 yang dikatakan zona aman." Wanita itu memandang mereka lama, terutama ke arah Drax yang menutupi tubuhnya dengan tangan seperti malu karena dadanya terlihat. Akhirnya wanita mendesak, "Kalau kalian bohong, kami akan mengusir kalian." Tapi Lina langsung menunjukkan foto ayahnya. "Kalian beruntung," ujar wanita itu. "Ini zona aman terakhir yang masih bertahan. Baiklah, kalian boleh masuk." Lampu-lampu di belakang pagar itu kembali berkelap kecil, seperti menyambut mereka. Raka mengangguk hormat, "Terima kasih, Drax. Akhirnya, boleh gue simpan wajan gue lagi?" Wanita itu menatapnya lama, lalu mengangguk dengan senyumnya yang merayu. "Lakukan apa yang membuatmu tenang." Lina pun ikut tersenyum seakan merasa lega setelah ketegangan barusan. Mereka bertiga melangkah masuk ke zona aman itu, atau yang disebut sektor 7. Harapan masih rapuh, dunia masih kacau, tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa mungkin masih ada masa depan. Namun jauh di dalam hati Raka ia tahu satu hal. Setiap tempat aman punya rahasianya sendiri. Dan perjalanan mereka baru saja memasuki alur baru di dalam zona sektor 7.